他们还有援军。 Hai guys, kembali lagi dengan gue di sini untuk menemani waktu santai kalian. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita drama Cina wuxia berjudul. Pada part pertama, Li Changge berhasil keluar dari kota Chang'an dan sampai di Youzhou. Namun ia dijebak oleh gubernur Youzhou bernama Lu Jiang. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Simak video ini sampai habis ya. Adegan berlanjut saat Wang Junko datang dan langsung menangkap Li Changge, namun tidak menemukan stempel kerajaan. Sehingga pada akhirnya Li Changge dibawa ke penjara dan dipertemukan dengan Wei Suyu. Dari Wei Suyu, Li Changge tahu bahwa Hao Do dan Lien menunggu di gerbang kota. Sehingga Li Changge memikirkan sebuah rencana. Dengan rencana itu, Li Changge menjebak Lu Jiang dan Wang Junko untuk mengantarnya ke gerbang kota dan berharap bahwa Hao Do mengerti akan situasinya. Hao Do yang datang bersama Lien mengerti situasinya, sehingga ia langsung merobohkan para penjaga yang mengawasi Li Changge. Li Changge yang mengerti situasinya langsung berusaha untuk melarikan diri. Ia pun langsung diburu dan ditangkap oleh Wang Junko. Beruntungnya Hao Do datang dan terlibat pertarungan dengan Wang Junko. Alih-alih menyelamatkan Li Changge, Hao Do malah ingin membunuhnya. Tapi sayangnya Asinasun datang dengan menyandra Putri Lien. Pada akhirnya mereka pun berdua bertukar sandra. Asinasu kemudian meminta Li Changge untuk meninggalkan Youzhou. Namun Li Changge menolaknya, karena ia tidak mau Youzhou jatuh ke tangan suku Asina. Asinasun tidak bisa apa-apa lagi, dan ia menyerahkan belati pada Li Changge untuk menjaga diri. Li Changge menemui Hao Do dan Lien. Ia menjelaskan tentang situasi Youzhou dan bersepakat dengan Hao Do untuk menyelamatkan Youzhou. Bersama dengan Ado, Li Changge mendatangi markas Jenderal Sengun yang ada di luar kota. Ia memberitahu situasi terkini tentang Youzhou. Lewat sinyal asap yang dinyalakan Hao Do, Jenderal Sengun mempersiapkan pasukan dan bersiap menyerang Youzhou. Mereka berhasil membersihkan Youzhou dari para pengkhianat. Selain itu, Jenderal Sengun mengetahui identitas Li Changge. Diam-diam ia menyembunyikan Li Changge dari incaran Hao Do. Di lain sisi, Lien yang tinggal di penginapan ditangkap oleh para penjual manusia. Hal itu membuat Hao Do panik dan berusaha untuk mencarinya bersama Wei Suyu. Sedangkan Li Changge yang sudah keluar dari Youzhou disarankan oleh Jenderal Sengun untuk pergi ke Suzhou demi keselamatannya. Dalam perjalanan menuju Suzhou, Li Changge bertemu dengan Wei Suyu. Ia menyerahkan stempel kerajaan kepada Wei Suyu. Selain itu, Li Changge juga memberikan tanda petunjuk pada Ado bahwa tujuannya adalah Suzhou, sehingga Ado bisa mencarinya. Sementara itu, Asinasun terlibat perselisihan dengan Kan Muda. Walaupun mendapat luka, Asinasun berhasil kabur, namun tanpa disangka ia malah bertemu Li Changge yang menuju Suzhou di sebuah gubuk. Melihat luka yang dialami Asinasun, Li Changge pun merawatnya sebelum ia melanjutkan perjalanan. Di kota Chang'an, berita keberhasilan di Youzhou sudah sampai di telinga Raja Li Ximin. Selain itu, stempel kerajaan juga sudah diserahkan kepada raja. Namun kabar tentang diculiknya Putri Lien membuat raja khawatir, dan ia memerintahkan untuk melakukan pencarian. Di tempat berbeda, Li Changge akhirnya tiba di kota Suzhou sesuai yang disarankan oleh Jenderal Sengun. Setibanya di sana, Li Changge malah dikejutkan dengan keadaan kota. Suzhou yang menjadi zona perang seharusnya terlihat sepi, tapi kota itu malah tumbuh makmur. Penduduk kota Suzhou hidup dengan damai, bahkan anak-anak mengidolakan nama Gong Suheng. Dari informasi yang didapat Li Changge dari salah satu pelayan, alasan kemakmuran Raya Suzhou adalah karena gubernur mereka yang dermawan, sehingga ia dicintai rakyatnya. Di padang rumput, Asinasun kembali ke kamp pasukan elang yang ia pimpin. Ia disambut hangat oleh para rakyat dan prajurit di sana.
Namun pada saat itu, Tukase yang merupakan pemimpin pasukan beruang datang dengan perintah Kaisar Agung Kan untuk menyerang kota Suzhou. Sementara itu Li Changge diikuti oleh seseorang. Ia pun berusaha sembunyi dan menangkap orang yang mengikutinya. Namun, orang itu ternyata Ado. Bersama dengan Ado, Li Changge mencari cara untuk meyakinkan Gong Suheng memulai pemberontakan melawan Li Ximin. Dari informasi yang didapatnya secara tidak sengaja lewat bandit gunung, Li Changge berhasil menyelamatkan istri dan anak Gong Suheng dari incaran para bandit gunung. Sehingga, Li Changge dan Ado sekarang tinggal di kediaman Gubernur Gong Suheng sesuai rencana mereka. Meskipun pada awalnya, Gubernur Gong Suheng curiga dengan Li Changge dan Ado, namun ia mengakui keberanian mereka. Terlebih lagi, Gong Suheng sangat mengagumi kepintaran Li Changge. Dengan bakat dan kepintaran yang dimilikinya, Gong Suheng mengangkat Li Changge sebagai pejabat di kota Suzhou. Ia diminta untuk menjaga kemakmuran kota Suzhou. Sementara itu, Lian sangat menderita. Apalagi salah satu temannya dibunuh karena melarikan diri. Di padang rumput, Tukase dari suku Ashina sangat berambisi untuk melawan Ashina-sun. Ia memimpin penyerangan mendadak ke kota Suzhou. Melalui serangan itu, Tukase berharap menang dan akan mengklaim kesuksesan besar bagi suku Ashina, sehingga ia akan menjadi kepercayaan Kaisar Agung Kan. Mengetahui suku Ashina bersiap untuk melakukan serangan mendadak ke kota Suzhou, Li Changge bergegas menemui Gong Suheng dan memintanya untuk menyalakan peringatan. Namun, ucapan Li Changge tidak didengarkan oleh Gong Suheng. Ia mengatakan itu hanyalah bentuk dari keputusasaan. Meskipun menolak saran dari Li Changge, Gubernur Gong Suheng kembali dengan kemenangan. Melalui peristiwa itu, Gubernur Gong Suheng menyadari bahwa Li Changge juga merupakan seorang ahli strategi perang dan dapat diandalkan. Sehingga, Gong Suheng meminta saran dari Li Changge. Kekalahan Tukase membuat kemarahan Ashina-sun. Hal itu membuat Tukase melampiaskan kemarahannya pada ahli strateginya yang merupakan adik Jenderal Shimato. Namun, dengan kerjasama Jenderal Shimato, mereka menjebak Gubernur Gong Suheng dan memenjarakannya. Setelah Gubernur Gong Suheng ditahan oleh Jenderal Shimato, pengawal Kekaisaran Wang datang ke kediaman Gubernur Gong Suheng. Tujuan mereka adalah untuk mengambil token pemerintah kota Suzhou. Karena itu adalah tujuan Jenderal Shimato untuk menguasai Suzhou. Untuk menghentikan pengambil alihan pemerintahan, Tetua Qin dan Li Changge melakukan taktik penundaan dengan cara berpura-pura kalau mereka kerampokan. Rencana mereka pun berhasil dan membuat para pengawal itu pergi, serta memberi mereka waktu selama 3 hari. Meskipun berhasil menunda waktu, Li Changge tidak bisa tinggal diam untuk menyelamatkan Gong Suheng. Ia meminta setengah dari pasukan yang ada untuk melakukan penyergapan ke kamp pasukan beruang, demi mencegah pasukan beruang mengambil alih kota Suzhou. Selain itu, Li Changge meminta Yu Kang untuk memata-matai kediaman Jenderal Shimato, dan juga berpura-pura berkhianat agar membawa Li Changge. Yu Kang pada akhirnya menusuk Li Changge di depan utusan pasukan beruang, dan memancing pasukan beruang menyerang kota Suzhou. Rencana Li Changge berhasil menjebak Jenderal Shimato. Namun, melihat kehadiran Li Changge yang belum mati, Tukase langsung membunuh Jenderal Shimato dan menyerang Suzhou. Namun mereka berhasil dipukul mundur ke arah sungai yang telah disiapkan jebakan oleh Li Changge. Keberhasilan Li Changge ini mendapat pujian dari Gong Suheng dan para jenderal di Suzhou. Ia pun diangkat menjadi komandan kereta perang untuk menjaga kota Suzhou. Sedangkan Tukase yang selamat dari perang digantikan oleh pasukan elang pimpinan Ashina-sun untuk menyerang kota Suzhou. Bersama dengan Gong Suheng dan para prajurit, Li Changge memulai pertempuran.
Di tengah pertempuran, Gong Suheng terluka dan meminta Li Changge untuk memimpin para prajurit. Li Changge menerima amanah itu dan langsung menyiapkan strategi perang. Saat pertarungan tengah berlangsung, Asinasun dan Li Changge saling berhadapan. Namun Li Changge tidak mengenalinya karena ia menggunakan topeng. Li Changge melepaskan anak panahnya ke arah Asinasun, namun ia berhasil menghindar. Tetapi Li Changge justru tertembak anak panah. Tertembaknya Li Changge oleh Asinasun membuat semangat para prajurit Suzhou turun. Namun meskipun terluka, Li Changge menolak untuk menyerah. Hal itu kembali meningkatkan semangat para prajurit. Selain itu, kuatnya pertahanan kota Suzhou membuat pasukan elang memutuskan untuk mundur. Di kota Daizhou, pasukan serigala dari suku Ashina berhasil mengambil alih kota. Lian yang terjebak di kota itu berhasil melarikan diri dari cengkeraman orang yang menculiknya. Bersama dengan para pengungsi lainnya, Lian berusaha untuk keluar dari kota Daizhou. Karena kurangnya prajurit untuk mempertahankan kota, Ado dengan sukarela menawarkan dirinya untuk mencari bala bantuan dari kota tetangga. Namun, di tengah perjalanan Ado malah ditangkap oleh pasukan beruang. Dan ia tahu bahwa kota sekitar telah jatuh di tangan suku Ashina. Dengan tertangkapnya Ado, Tukase langsung menggunakannya sebagai kelemahan Li Changge. Tukase menjadikan Ado sebagai alat tawar-menawar dan mengancam Li Changge agar mau membuka gerbang kota. Namun, Ado berusaha memperingatkan Li Changge. Pada awalnya Li Changge ingin turun dan menyelamatkan Ado, tetapi prajurit lain mencegahnya demi kota Suzhou. Karena tidak bisa menyelamatkannya, Ado pun berakhir tewas, dan pasukan elang yang menyamar sebagai bala bantuan juga telah diketahui. Li Changge yang penuh dendam langsung melakukan penyerangan, dan membuat pasukan beruang serta pasukan elang yang menyamar terpaksa untuk mundur. Setelah pemakaman Ado, Gubernur Gong Suheng menyadari kalau peperangan berkepanjangan hanya akan merugikan, sehingga ia pun menemui Asinasun dan mencoba melakukan penawaran. Ia rela menyerah dan bunuh diri asal rakyat Suzhou jangan sampai dibasmi. Rencana penyerahan kota oleh Gong Suheng ini awalnya mendapat tentangan dari Li Changge. Namun demi rakyat Suzhou, Li Changge tidak bisa berbuat apapun. Apalagi Gong Suheng telah mengetahui identitas Li Changge sebagai putri Yongnim dari dinasti Tang. Dengan identitas Li Changge ini, Gubernur Gong Suheng meminta Li Changge untuk menjaga keluarganya. Dan juga Tetua Qin bersedia tunduk dan patuh kepada Li Changge. Mereka pun kemudian makan bersama sebelum penyerahan kota.